Bravo, Yankee, Papa, Ultra, Tango, Yankee, aman? Gue bangga banget ada orang Bekasi dapat. Boleh dong kita bilangnya Emmy Awards. Boleh, boleh. Lo yang bilang Bekasi itu planet lain, makan tuh. Ibu-ibu yang membaca nih bakal nurunin anak-anak yang jadi pembaca sepanjang hayat yang bakal bikin Indonesia pasti lebih maju dari sekarang. Amin. Cakep. Kadang-kadang kita stereotyping banget ya, mentang-mentang ibu-ibu gitu. Kita paling bacanya juga Sophie Kinsella tanpa bermaksud merendahkan Sophie Kinsella ya. Oh iya juga ya, gue beliin anak gue tuh buku bisa berset-set mahal-mahal, tapi gue nggak nyonton mereka baca untuk apa gitu. Ngegas. Putih ngegas banget kayak. Ngegasnya enak banget. Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di episode ke berapa ya sekarang? 5 kah? Oh ya, episode kelima Kepo Buku. Jangan diketawain. Maaf. Ulang. Lucu, biarin aja. Ih. Namanya opening. Nah, udah, cepetan. Ya. Udah belum? Dah. Udah ya. Halo, assalamualaikum semuanya, teman-teman Kepo Buku. Berjumpa lagi dengan tim Kepo Buku. Bareng Opat di Jakarta, kemudian ada Om Rane di Bangkok, Om Toto di Singapura, dan Steven di Ambon. Kali ini episode Kepo Buku kelima, kita kedatangan satu tamu, seorang public figure. Asik, seorang social media influencer, juga penulis, ilustrator, dan banyak penghargaan-penghargaan lainnya yang telah ia dapat. Siapakah dia? Mari kita dengarkan episode kali ini. Oh ya, sebelumnya minta maaf ya kalau misalnya biasanya kan yang buka suaranya Om Rane gitu kan, yang merdu indah, akan tetapi kali ini suara saya tetap grogi. Kok pipis dulu? Bintang tamu nggak boleh ngomong dulu, belakangan dikenalin ya. Dulu, iya udah, oke. Ya. Bye. Ya, aku mau menyapa luhur dulu kan. Om Rane, apa kabar? Baik. Bangkok, apa kabar? Bangkok masih polusi. Ya udah, sekian cukup, terima kasih. Steven, bagaimana? Aman. Untung internetnya nyala. Kalau Om Toto kemarin kenapa sih nggak ada? Aku tuh sedih gitu kan kalau nggak ada Om Toto. Oh iya, ada beberapa episode yang nggak ada ya. Tapi alhamdulillah Singapura baik hari ini, walaupun sepi, di mana-mana tutup karena pada saat rekaman ini lagi Cynthia lagi mulai kami. Gongsi Facai dulu buat Steven. Oh iya, bener. Selamat tahun Ini baru, yang spoiler, Steven. Kongsi. Kongsi. Di mana-mana lu yang ngasih, lu yang tua Iya. juga. Yang lebih tua memberi ke yang muda gitu. Yang Om Toto, Om Rane berarti yang ngasih. Gua mute mikrofonnya nggak kedengeran. Ya udah, seperti yang udah dibilang, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang membuat Bekasi proud again. Si bintang tamu ini ya, kalau lagi di Instagram itu pasti suka ada hashtag Bekasi proud gitu. Coba kenalan sendiri siapa? Hai, Coba. Aku Putih Puar. Kalau di Instagram itu mungkin orang-orang kenalnya By Putih. Jadi kayak By belum Putih. apa-apa udah By Putih gitu. Spellingnya Bu? Bravo, Yankee, Papa, Ultra, Tango, Yankee, aman? Aman. Ibu kerjanya sebagai apa ya? Jadi biasa sih aku ngebutin pertama sebagai blogger, lalu ilustrator, penulis dan penggambar di buku, book author lah ya. Terus apa ya? Ya itulah 3 aja dulu cukup. Ibu dari satu anak. Oh ya, jadi kita bakal ngomongin tentang ilustrator, gimana Putih atau sekilas-sekilas tentang ilustratornya, kemudian soal bukunya. Udah berapa buku yang diterbitin, Bu? Ada 2, alhamdulillah. Luar biasa. Juga tentang apa ya? Kalau nggak salah, ini kan belum lama mendapatkan penghargaan dari dunia dunia apa sih itu? Ya, jadi namanya itu sebenarnya GCS International Young Creatives Award. Itu adalah salah satu
program yang attach sama International Emmy Awards. Jadi kan kalau Emmy Awards itu tuh adalah penghargaan yang dikasih untuk insan pertelevisian. Tapi ada macam-macam nih, ada yang Emmy aja itu untuk yang program-program TV di Amerika. Kalau yang International Emmy Awards ini untuk program-program yang ditayangkan di luar Amerika gitu. Jadi the rest of the world lah. Nah, itu salah satunya ada kayak program yang pengen didedikasiin untuk anak muda. Jadi aku tuh masih hitungannya muda loh. Jadi ada 2, itu yang satu bikin skrip, yang satu lagi bikin video 1 menit gitu. Nah, aku itu salah satu pemenang dari yang video 1 menit gitu. Luar biasa. Gue bangga banget ada orang Bekasi dapat. Boleh dong kita bilangnya Emmy Awards. Boleh. Sedap banget Wih, kan. akhirnya ya Bekasi keren banget. Dan ini pernyataan gue yang ini gue nggak bakal edit. Lo yang bilang Bekasi itu planet lain, makan tuh. Dendamnya udah seumur-umur tuh kayaknya tuh. Itu dendam dari ini, dari sekolah kayak lahir di mana Bekasi, wah Bekasi gitu tuh kayaknya udah sampai mendarah daging gitu kali ya Om ya. Yoi. Pak Putih, jadi lu tuh ilustrator sebenarnya. Ilustrator apa sih sebenarnya, kan luas gitu. Iya. Lu tuh ilustrator buku atau apa? Jadi sedikit informasi bahwa sebenarnya gue itu kuliahnya geologi. Diam semua. Jeng. Kuliah lo geologi. Gue lagi diem. Kuliahnya geologi. Jadi gue itu emang kuliahnya geologi, terus sempat kerja juga sebagai geologis 5 tahun di Kalimantan Timur. Setelah 5 tahun, sewaktu jadi geologis tuh nikah sama seorang geologis lainnya, tapi dia di Jakarta. Nah, begitu hamil, jadi memutuskan untuk ya udahlah pulang aja gitu, untuk supaya ngumpul bareng-bareng. Nah, disitulah gue memutuskan untuk mulai kerja dari rumah, kan akses internet tuh udah terbuka luas lah. Jadi gue merasa oh ya udah siapa tahu nih kalau ngembangin hobi yang dari dulu gue suka, dari dulu gue suka gambar. Nah, kayaknya bisa ada kesempatan untuk dilakuin dari rumah gitu. Jadi pulanglah gue dan di situ ya udah mulai nekunin dunia ilustrasi. Nah, ilustrasinya apa aja macam-macam. Awalnya sih dulu gue sempat ilustrasiin buku, terus ilustrasiin kayak dulu karena gue mulainya pas di Balikpapan, itu kan lagi emang booming banget tuh orang bikin catering tapi jualannya via sosial media. Jadi kayak open pre-order gitu-gitu. Nah, biasanya kan kalau yang usaha masih kecil gitu, mereka kepengen punya logo, tapi kalau bikin logo yang profesional kan mahal. Nah, jadi mesenlah di gue. Itulah awal-awalnya gue jadi ilustrator gitu. Oh, gitu. Lu lucu banget nyebutnya kalau bikin ilustrator yang ini kan mahal. Jadi tapi kalau sekarang lu pasti udah mahal banget juga ya. Enggak juga. Put, lu kan dulu ilustrator, katanya pernah ilustrator buku. Jadi, tapi buku itu bukan karangan lu kan? Kan. Jadi lu harus baca bukunya dulu gitu sebelum bikin ilustrasinya. Atau gimana sih cara kerjanya? Oh iya. Jadi memang biasanya gue dikasih skrip sama editornya. Terus biasanya sih gini, kalau kayak buku fiksi gitu, itu sebenarnya bebas aja. Jadi yang pengalaman gue pernah sama, jadi gue baru pernah nyobain sama 2 penerbit sih. Jadi yang waktu yang pertama itu gue buku fiksi, isinya kayak kumpulan cerita cinta-cintaan gitu. Nah itu mereka bebas. Jadi kayak, nih yaudah ini naskahnya, terus nanti terserah gambar bagian mana. Nanti gue gambar, habis itu approval. Yang pengalaman pertama gue itu sih alhamdulillah langsung di-approve. Jadi oke. Nah, terus 2 buku berikutnya itu bukunya ini lebih spesifik karena si ilustrasi gue ini masuk ke sebagai bagian dari bukunya. Jadi kalau si buku fiksi ini misalnya nggak ada gambarnya oke aja. Nah, kalau di buku yang berikutnya ini kalau nggak ada gambarnya kurang pas gitu. Karena itu kayak
si ilustrasi gue bisa diwarnain juga. Nah itu lebih harus tektokan sama si editornya. Put, di sini kita tidak berafiliasi dengan penerbit manapun. Jadi lo bisa menyebutkan buku 2 judul itu kok. Oh, yang pertama itu penerbit Bukune, dia judulnya Setahun Berkisah, kumpulan cerpen gitu. Kalau yang berikutnya itu gue sama Bentang Pustaka, itu ada judulnya 365 apa gitu kan ya? Happiness. Ya, itu punya tuh kayak ide-ide kayak kalau setahun ini tuh mau ngapain sih yang kecil-kecil tapi menyenangkan gitu. Nah itu ilustrasi gue bisa diwarnain sebagai bagian dari kayak kalau lo kurang kerja nih bisa nih ngewarnain buku ini gitu. Jadi ya waktu si Putih ini ada project si 365 ini, gue udah tahu tuh. Cuma gue tidak menyangka bahwa kemudian ternyata dia mengeluarkan bukunya sendiri. Yang adalah, silakan Ibu sebutkan bukunya. Jadi judulnya Happiness is Homemade. Ya, Happiness is Homemade. Buku ini sih sebenarnya isinya lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Mungkin karena background gue sebagai ilustrator ya. Jadi si penerbit, nih mau nggak? Tapi kita mau bukunya digambarin full gitu, berwarna. Nah, ini tuh isinya tentang kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang sebenarnya tuh ada di sekitar kita. Kayak misalnya ketika kita naik kereta, kan biasanya penuh tuh, ternyata dapat tempat duduk gitu. Terus kayak gitu, kayak ketika kita pergi ke supermarket, terus kayak ternyata ada lagu kesukaan kita yang diputerin, kayak udah lama yang gak dengerin lagu ini, itu kan kayak bikin happy, tapi sebenarnya itu sesuatu yang kecil gitu. Om Rane atau Steven atau Om Toto udah ada yang baca Happiness is Homemade? Steven udah kali, gue belum. Steven paling suka yang mana? Dua-duanya suka, dua-duanya. Enggak, maksudnya di antara Happiness is Homemade itu yang ini aku banget gitu, yang mana? Yang pertama dulu kali ya, yang di Happiness tuh yang aku banget itu waktu Mbak Putih bilang berbahagia tuh kayak sesederhana kita lagi jalan-jalan di toko buku, itu yang pertama. Terus yang kedua nih yang aku rasa aku kok nggak kepikiran ya gitu. Ini kayak ketika kita misalnya berkunjung ke sebuah toko, kita bilang terima kasih dan kita doain semoga barang dagangan Bapak, Ibu tuh semoga laku gitu. Itu makes me happy banget gitu, kayak someday aku bakal do ini ke orang yang jualan gitu. Aku udah baca Happiness is Homemade ini, tapi tadi aku lagi di ojol itu aku baca ulang lagi. Terus ternyata emang si Happiness is Homemade ini harus dibaca ulang, jadi nggak bisa yang sekali baca selesai, tapi nanti tuh kayak lagi-lagi gitu, karena jadi kayak buat reminder gitu sih. Aku pertama kali kenal keberadaan Mbak Putih ini awal banget itu waktu di Twitter tuh kan ada thread ini, Mbak Putih bilang ke netizen kalau mau pakai GIF di Instagram Story itu bisa search di Mbak Putih, dan aku lihat gambar-gambarnya Mbak Putih tuh keren-keren banget gitu. Jadi wow, ada ilustrasi gambar gerak dari Indonesia atau ternyata yang bagus, yang model-modelnya sunshine, thank you, bla bla bla. Dan dari situ jadi tertarik dengan keberadaan karya-karya Mbak Putih yang lain. Oh iya, terima kasih sudah memakai GIF @Mbak Putih. Aku juga nggak nyangka ternyata orang Indonesia tuh baik cewek maupun cowok senang kayak pakai nempelin stiker-stiker gitu di Instagram Stories mereka. Terus memang jadi lumayan banyak sih yang akhirnya tahu bahwa ini tuh Putih tuh ilustrator dan nggak hanya GIF doang, tapi lebih beragam dari itu. Ngomong-ngomong soal GIF buat Instagram Stories, tadi siang gue lempar tuh pertanyaan, terus gue pasang satu animasi atau GIF dari buatan lo ya di Instagram. Ada 3 orang yang bisa jawab dengan tepat. Itu buatan Putih. Loh, Putih itu kan seleb Instagram, nggak tahu ya Om Rani gimana sih? Coba followernya berapa? Oh yes. Followernya aja 35.000. Oh. Kepo Buku, lu pikir berapa followernya? Berapa ya? Belum ada Instagramnya. Orang belum ada Instagram, kita kemarin udah 1 season belum bikin Instagram. Gimana sih? Put,
Gua dari 2 buku lu itu ya, walaupun gua nggak baca semua, gua cuma bisa download sampelnya aja. Gue sebenarnya lebih tertarik sama yang satu lagi deh. Itu yang terakhir terbit kayaknya ya. Komik Persatuan Ibu-ibu. Komik Persatuan Ibu-ibu. Tingkah pola ibu-ibu muda. Oke. Itu komik ya, bukan sekedar buku ilustrasi ya. Dua-duanya memang full gambar, tapi kalau yang komik Persatuan Ibu-ibu ini tuh lebih komik. Jadi kalau untuk om-om dan tante-tante yang dari dulu suka baca Kobocan atau karya Gekun, itu kan karya Gekun ya yang kayak satu halaman satu halaman. Benar. Jadi, nah itu tipe komik ibu-ibu tuh seperti itu. Tapi kalau aku ada yang kayak cuman 2 panel, ada yang mungkin cuman 1 halaman tuh kayak cuman 1 gambar gitu. Dan ini memang menceritakan tentang kayak kehidupan ibu-ibu yang millennial moms gini lah kayaknya gitu. Yang sebenarnya itu datangnya dari curhat aku waktu baru punya anak. Biasalah kan kayak aduh kok berasa kayak hidup paling berat gitu-gitu. Nah terus curhat dalam bentuk komik. Aku share di Instagram, oh ternyata kayak ibu-ibu yang lain tuh, oh ini gue banget nih. Dan aku perhatiin, oh ternyata ini tuh bukan gue doang, kayak ibu-ibu yang lain tuh juga banyak gitu. Dan semakin banyak nge-share dan semakin kayak banyak ngobrol-ngobrol, oh ya ternyata banyak hal yang gue rasain tuh sebenarnya sama yang dirasain sama ibu-ibu yang lain gitu. Bu, tapi ini menarik nih. Kalau gue kan selalu pengen tahu orang kalau seorang komikus kayak lu gitu ya, bikin cerita tuh lu gimana sih? Apakah lu bikin garis besarnya dulu, kemudian baru gambar, atau langsung gambar aja gitu? Maksud gue kan komik ada dialog, ada panel gitu ya. Lu gimana sih kalau seorang komikus tuh bekerja kayak lu gitu? Gue nggak tahu kalau yang lain karena nggak pernah belajar. Kalau gue sih kayak dibikin dulu ide ceritanya. Kayak pertama biasa kan gue tektokan sama editor kayak Mbak ini tuh kira-kira bukunya mau berapa halaman nih gitu. Terus udah gitu karena yang kayak komik Persatuan Ibu-ibu ini satu komik selesai. Jadi berarti kalau misalnya ada 140 halaman ya berarti gue kurang lebih harus nyiapin 140 ide cerita gitu. Jadi paling kalau gue sih nggak terlalu detail dialognya gimana, tapi setelah gue bikin dulu kayak di satu dokumen gue mau ceritanya ini, baru nanti gue langsung masuk ke nge-sketch, gue langsung bikin 4, terus gue bikin kayak gambar roughnya dulu, jadi belum detail sama kira-kira dialognya apa gitu. Jadi udah dalam bentuk sketch gitu. Jadi setelah ide cerita langsung sketch. Oke, dan lo manual bikinnya ya di kertas gitu? Enggak, digital. Keren. Kayak Rani tuh sekarang udah bikin digital juga tuh. Multi talent ya Om Rani. Jack of all trade, master of none. Ya penting suruh apa aja bisa gitu ya, tapi nggak dapat award gitu. Beda sama Putih. Ahli nggak? Malah gue tadi agak menyesalkan Toto ngomong Putih, oh pasti sekarang Putih udah mahal gitu. Padahal gue baru aja pengen bikin cover buat buku podcast gue. Lu toh udah ngancurin harga ya. Udah mahal itu Putih. Lu kebayang nggak buku gua isinya halaman kosong aja? Kalau yang bikin covernya Putih, orang beli. Tapi ada rencana lagi nggak buat bikin buku lagi? Sejauh ini belum sih. Oke. Jadi sebenarnya udah banyak yang Mbak Putih kan sekarang antariksa udah toddler kan kayak banyak banget ide komiknya gitu. Bener sih, ide komiknya udah banyak. Cuman memang harus diakui bahwa kayak dari sekian banyak pekerjaan serabutan yang aku lakukan, bikin buku itu yang effortnya paling besar, harus konsentrasi, harus tektokan, dan kalau dari segi penghasilan paling minim. Jadi kayak memang banyak energi yang kayak yaudah deh nanti aja dulu deh buku gitu. Apalagi mungkin komik ya, menurut gue energi lebih gede bikin komik daripada bikin novel gitu nggak sih? Gue nggak tahu deh. Iya benar, setuju sih. Kalau mungkin karena aku termasuk yang kebiasaan nulis, jadi bikin komik itu lebih lama dibanding kalau yang
kayak bikin ngetik, menuangkan idenya lewat tulisan. Karena kalau tulisan itu kan boleh panjang, kalau komik itu kan nggak harus, kita tuh bisa dapat esensinya dan kita bisa sampaikan dengan sesingkat mungkin dan seminim mungkin. Karena kalau kayak kita perhatiin komik itu kan nggak pernah ada yang dialognya tuh kayak sampai kecil-kecil, tulisannya kan harus kayak satu kalimat. Nah itu yang sebenarnya memang perlu gimana caranya kita bisa dapat apa yang paling pengen kita sampaikan gitu. Itu yang time consuming ya. Ini aku mau curhat nih sebagai pembacanya blog Putih walaupun nggak komen. Jadi tuh Putih itu dulu ya, zaman dulu dia tuh nulis tuh serius banget. Entah kenapa sejak nikah punya dia lebih dalam tanda kutip lebih receh ya dia tulis. Recehnya itu bukan receh jatuh gitu, cuma dia lebih lucu, lebih luwes, lebih gimana gitu. Kalau dulu tuh lebih serius gitu ya Put ya? Ya nggak sih? Gitu. Dulu mungkin lebih ini juga kali ya, lebih banyak galau-galau. Kalau sekarang juga kayak kalau kehidupan keluarga kan kayaknya lebih stabil, nggak inilah kalau kayak orang patah hati tuh kan kayak lebih banyak karyanya. Kalau ini kan kayak ya udah nikah, udah kayak udah tinggal mentertawakan kehidupan aja, hahaha gitu. Enggak juga sih. Opat, panggilan opat. Apa? Catet, Pat, catet. Iya. Catet kata Putih barusan. Belakangan ini Put, belakangan ini tuh Opat ngegas mulu loh Put. Gue baru sadar, oh iya sebentar lagi kan Valentine ya gitu. Gue baru sadar. Nggak ada hubungannya ya. Lanjut, Pat. Oke. Nah, itu kan sudah ada si komik Persatuan Ibu-Ibu. Si Putih ini juga membuat perkumpulan ibu-ibu yang gue akhirnya merasa ofensif. Kenapa ibu-ibu? Emang Mbak Selo nggak boleh? Gimana Put? Lo bikin apa sih itu? Perkumpulan apa sih itu? Gue sebel banget. Kayak apa ini? Gitu kan. Gue kan nggak mau tersisihkan. Gue kan nggak mau FOMO. Gini ngegasnya gini ya Om ya. Persis gitu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Slo boleh ikut, boleh banget. Silahkan. Sebenarnya kalau ada bapak-bapak mau ikut, ya nggak apa-apa gitu. Ya asal mau aja dengan judul Bu Ibu baca buku gitu. Jadi Stop dulu Bu, stop dulu. Ini apa? Ibu-ibu baca buku itu akun atau komunitas atau apa gitu? Coba Ibu silakan. Jadi aku tuh baru bikin komunitas, tapi komunitas baca online. Jadi bukan yang kayak per region terus kita ketemu gitu, itu belum. Jadi aku mulainya dari online, judulnya Bu Ibu Baca Buku Book Club. Nah, ada akun Instagramnya. Sekarang sih basisnya baru di Instagram. Jadi alamatnya BBB Book Club gitu. Jadi dari Bu Ibu baca buku. Nah, itu suatu komunitas yang tadinya aku nggak nyangka bakal seantusias ini sih gitu. Jadi karena aku ilustrator, aku tuh suka bagi-bagi kayak free printables gitu. Jadi ya entah itu batas buku atau kayak poster-posteran gitu. Itu yang tujuannya memang pengen mengencourage orang-orang untuk baca buku gitu. Nah, setelah 3 tahun itu aku share di akun pribadi di @byputih, terus aku merasa kayaknya lama-lama si Bayi Putih ini makin random ya, kayak ada komik Persatuan Ibu-Ibu lah, ada kadang-kadang endorse lah, ada apalah. Jadi kayak aku merasa pengen misahin gitu. Jadi lebih eksklusif ke kayak gerakan untuk mengencourage orang-orang untuk baca buku. Nah, lalu karena sekarang aku udah ibu-ibu, jadi aku merasa kayak kayaknya pengen deh bikin yang lebih tematik untuk ibu-ibu gitu. Karena kan ibu-ibu tuh kalau merasa apa nih untuk ibu-ibu gitu, kayak lebih cepat bergerombol gitu. Gitulah awalnya bikin si BBB ini gitu. Jadi Opat boleh ikut tuh, Opat? Boleh banget, bapak-bapak juga boleh. Jadi karena emang lumayan banyak gimmick-gimmick yang kayak Instagram template, terus udah gitu kayak GIF, itu kan sebenarnya memang kayak tanda kutip ibu-ibu gitu kan, gitu. Tapi sih sebenarnya terbuka untuk semua.
Ini kalau mau ikutan tinggal follow aja ya di BB. Triple B Book Club. Triple B Book Club. Jadi B-nya ada 4 ya di awal. Triple B plus B Book Club-nya. Terus lu ngapain aja itu di Triple B Book Club itu, Putih? Dan lebih awal mungkin gue lebih tertarik untuk tahu emang kenapa harus ada klub baca ibu-ibu? Emang ibu-ibu sekarang nggak baca? Aku jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Kenapa ibu-ibu? Karena memang dari pengalaman pribadi aku itu dari dulu suka baca. Terus berusaha untuk tetap membaca sampai kerja. Nah, tapi begitu punya anak, apalagi makin kesini gadget, handphone dan tablet itu kan lebih tempting gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu tuh kayak mungkin bisa kayak nyari resep di sana, bisa ya julid-julid nyari akun-akun yang itulah lambe-lambean gitulah. Mungkin tuh Julid. menarik. Lo tau julid nggak, Ran? Tahu Oke. Steven tahu nggak julid? Nggak tahu. Tuh kan ada yang nggak tahu. Oh ya, julid tuh lebih kayak kayak ngomongin orang, terus yang kayak orang itu ngapain aja salah, biasanya selebritis itu selebgram kayak ini nanti begini salah, begitu salah gitu. Tapi kayak ngomongin orang itu aja. Gimana sih? Jadi kalau gosip tuh kan lebih kayak tahu nggak. Nah kalau julid tuh kayak di satu orang tuh kayak kita omongin terus gitu, jelek-jelekin, kayak hasad gitu loh, dengki gitu, kayak nggak senang kalau dia happy itu, kayak kalau dia sedih gitu. Apa sih hasad? Benar hasad, benar misalnya kali ya. Oke, lanjut. Nah, jadi sebenarnya gitu sih, gue kepingin kenapa ibu-ibu, karena gue merasa ibu-ibu itu perlu di-encourage lagi untuk baca gitu, karena kan suka udahlah gue udah capek gini-gini, udahlah gue main HP aja gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya gue ajakin baca yuk, ini menarik loh buku ini, sebenarnya ibu-ibu tuh tertarik gitu. Dan kalau menurut gue sih ketika ibu-ibu baca, kalau udah punya anak-anaknya tuh kan akan ngeliat ya, dan gue rasa memang kalau misalnya kita pengen ngajarin, ya ini bagus loh anak-anak baca buku gitu ya, bagus kalau dari ibunya juga memang konsisten untuk baca buku juga gitu, karena kan lead by example gitu. Terus satu lagi yang menurut gue penting itu adalah karena baca buku itu menurut gue adalah sebuah hobi yang produktif dan melatih kayak otak untuk lebih punya pola pikir konstruktif. Terus ketika kita melakukan hal yang produktif kan akan less likely melakukan hal yang konsumtif dan kurang berfaedah lah gitu ya, dalam tanda kurung ngomongin orang atau ngejelek-jelekin orang lain. Nah gue merasa ibu-ibu ini perlu di-encourage untuk memiliki hobi yang lebih produktif gitu. Cakep banget. Aku pengen komentar aja dulu kali ya. Selain komik Persatuan Ibu-Ibu yang keren abis ini, aku tertarik ngajakin Mbak Putih untuk gabung jadi narasumber di Kepo Buku karena komunitas ini. Komunitas ini nih aku kira butuh lebih diangkat lagi, butuh expose, dan harus kita apresiasi bersama karena mengajak pembaca buku khususnya ibu-ibu tuh kayaknya tuh nggak mudah gitu, karena jam kerjanya, jam hariannya tuh mungkin udah terbagi dengan urusan ini, urusan itu. Pokoknya positif banget, keren. Nah, yang pengen aku bagiin di podcast Kepo Buku ini, aku mau ngutip nih tweetan dari penulis juga, namanya Mbak Clara Eng. Dia bilang kayak gini, apa yang membuat seorang anak tuh menjadi seorang pembaca sepanjang hayat? Jawabannya, seorang anak yang dia baca untuk kesenangan. Kids who read for pleasure, dia akan bertumbuh menjadi seorang dewasa yang akan membaca untuk dirinya sendiri dan akan berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Dan kekuatan inilah yang orang-orang tuh pada takut gitu. Sebuah masyarakat yang bisa berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Jadi aku pikir persatuan ibu-ibu yang membaca nih bakal nurunin anak-anak yang jadi pembaca sepanjang hayat, yang bakal bikin Indonesia pasti lebih maju dari sekarang. Cakep, luar biasa. Luar Begitulah, biasa.
Bagi Steven tuh teman-teman yang ingin kenalan dengan Steven, silahkan hubungi dulu. Putih dong komentar, menurut lo bener nggak tuh apa yang dibilang Steven tadi? Iya bener banget. Menurut aku hobi baca yang dimulai dari kecil itu sebenarnya bagus, karena mungkin aku pribadi mau mulai suka baca dari kecil gitu dan ngerasa jadi lebih banyak sudut pandang, jadi lebih banyak berpikir sih, memang itu aku setuju gitu. Jadi benar yang dibilang tadi Steven, berpikir untuk dirinya sendiri dulu, nanti habis itu memang jadi memikirkan hal-hal yang kayak kalau misalnya lagi ada isu di masyarakat, kita tuh nggak langsung kayak komentar aja, tapi lebih kayak nyerap dulu, lalu dipikirin dulu gitu. Itu sih kalau menurut aku pribadi gitu. I see. Dan satu lagi. Oh, satu lagi Steven. Apa sih manggil-manggil terus dari tadi? Tuh kan ngegas lagi Galak Opat. banget sih, Pak. Ini ya, kalau dilihat nih buku-buku yang dibaca, yang di-share di Instagramnya Book Club ini keren-keren nih. Ada modern romance nih, aku baru lihat nih. Kemarin kan ada yang nge-share tetralogi Buru. Aku dalam hati, wow, bacaannya tuh keren abis gitu. Tapi Putih, sebelum gue jawab Steven, mungkin jadi gue jadiin satu aja ya. Lu sebagai Putih sama sebagai salah satu yang mengelola Bu Ibu Book Club ini, lu ada perbedaan nggak antara ini kayaknya buku gua nih, maksud gua ini buku yang mungkin bukan di Bu Ibu, sementara ini karena kalau gue lihat lu juga punya reading list ya, dan reading list lu itu juga nggak ada di Bu Ibu gitu. Lu bisa beda nggak sih? Mungkin ngelanjutin nama yang Steven tadi komentar. Sebenarnya nggak ada. Jadi kenapa kadang-kadang gue nggak langsung nge-share reading, nggak setiap kali gue punya reading list gue share di Bu Ibu, karena gue nggak mau terlalu, wah ini si komunitas nih by Putih banget gitu. Jadi gue berharap nanti suatu hari ini bisa growing dan punya tim gitu. Jadi gue berusaha untuk less visible. Jadi itu kenapa nggak nge-share. Tapi somehow memang benar sih kadang yang tadi dibilang Steven, bahwa ternyata waktu gue pertama kali bikin, gue tuh expect ya udah buku-buku ciklit gitu, karena gue suka ciklit kan. Jadi gue pikir yaudah ibu-ibu nih kayak udah hidupnya sehari-hari capek, kayaknya nggak mau baca yang berat-berat gitu. Tapi ternyata ragam buku yang dibaca tuh memang ternyata luas juga. Jadi ada yang udah ibu-ibu masih kayak baca fantasi buku fiksi yang Science fantasi, fiction. Science fiction. Kayak buku-buku kayak J.K. Rowling gitu, apa sih itu? Maksudnya buku-buku yang fantasi lah, ada naganya, ada apanya, yang gue nggak terlalu, it's not really my cup of tea. Jadi gue ternyata ibu-ibu ada yang baca gitu, ada yang baca. Jadi tadi kan gue expect ya udah yang seputar parenting, yang seputar kayak mungkin self improvement, gimana caranya supaya kita lebih damai sama diri sendiri. Itu kan yang tadinya ada di bayangan gue gitu. Tapi ternyata ya gitu, ada yang nge-share Pram, ada juga yang nge-share Malcolm Gladwell gitu. Ada juga yang nge-share buku-buku yang sebenarnya gue nggak expect gitu. Ada nih jadi kartun peradaban nih. Kartun riwayat peradaban. Iya, gue berusaha ketika nge-reshare itu gue cari yang se-diverse mungkin gitu. Jadi untuk kayak nge-inspire pembaca lainnya bahwa ibu-ibu tuh nggak mesti hanya baca Marie Kondo aja atau yang tentang ibu-ibu aja gitu. Jadi ya baca aja juga yang Yuval Noah Harari gitu. Mereka baca juga gitu ternyata. Tapi bener juga ya, itu stereotyping yang gue secara pribadi sebelum denger dari lu tuh kadang-kadang kita stereotyping banget ya, tentang ibu-ibu gitu. Kita paling bacanya juga Sophie Kinsella, tanpa bermaksud merendahkan Sophie Kinsella ya. Misalnya bacanya apa sih, paling Liane Moriarty gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Tapi ternyata enggak ya, ternyata topik-topik berat pun mereka baca sebenarnya. Mbak Opat, aku nanya ya Mbak Opat. Apaan?
Tuh kan. Ngegas lagi udah kan? minta izin aja tetap digas ya Ran ya. Makanya gue nggak minta izin, langsung aja potong. Mungkin ini terakhir sebelum kita pindah topik. Bu Ibu Book Club tadi, gue misalnya mau ngajak bini gue nih ikut gitu, karena bini gue juga suka baca buku. Apa yang bisa diharapkan, apa yang bisa didapat, misalnya kegiatannya ngapain aja, atau sharing buku-bukunya aja di Instagram, atau ada kopdarnya, atau ada kegiatan yang lebih luas lagi. Jadi so far kalau untuk mau join pun hanya follow aja. Terus kalau misalnya kita punya reading list itu kita bisa share pakai hashtag Bu Ibu Baca Buku. Lalu sebenarnya kita di awal tahun itu ada yang namanya reading challenge. Jadi ini adalah salah satu gimmick yang menurut gue bisa membuat si BBB Book Club ini tuh lumayan banyak yang excited karena itu ada namanya reading challenge. Jadi sebenarnya kayak di Instagram Stories gue cuman bikin template, this year I would like to read titik-titik buku gitu. Nah, ternyata cukup banyak yang ikutan challenge ini gitu. Nah, terus harapannya adalah orang-orang nge-share reading list, baik itu di Instagram feed ataupun di Instagram stories, untuk ngitung mereka benar nggak sih mencapai si reading challenge yang mereka set di awal tahun gitu. Karena menurut gue ketika kita kayak udah di awal, pokoknya gue tahun ini gue mau baca sekian buku nih gitu. Nah, ketika kita tuh jadi menempatkan membaca itu sebagai salah satu prioritas gitu dibanding mungkin main HP gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu programnya si BBB yaitu Reading Challenge. Nah, terus berikutnya sih ada kayak sebenarnya lebih ke kayak gimmick main-main Instagram template gitu. Kayak tahun 2018 nih gue baca berapa buku, apa quote favorit gue, yang kayak gitu-gitu. Terus sama ada konten-konten sih yang kayak setiap misalnya setiap Senin biasanya kita nge-share quote atau kayak jokes seputar buku. Terus kayak kalau hari Kamis pengen ngomongin kayak orang misalnya tips dari Bill Gates, dia gimana baca bukunya, atau tips buku dari Najwa Shihab sebagai duta buku gitu. Jadi ada kontennya juga gitu. Rani kecewa Rani. Kenapa? Karena Rani mengharapkan adanya kopdar. Tapi jangan khawatir, kayak sebenarnya kita lagi ada rencana sih, doain aja mudah-mudahan nanti pas Hari Buku Internasional bulan April kita bakal ada meet up. Bocoran. Catat, gue mudik April. Mau ngapain Om Rani mudik? Gue mau ketemu pemenang Emmy dari Bekasi, men. Nah, ya baiklah. Kirain mau buku. Ya, sekarang kita beralih ke topik selanjutnya. Aku mau menuju ke topik selanjutnya, mungkin adalah topik terakhir kita, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya, jadi kan tadi kan udah disebut Putih sukanya ciklit ya, kan? Sukanya siapa Ibu Putih? Pengarang ciklit kesukaan? Ciklit aku kayak baca semua deh, tapi paling suka mungkin Helen Fielding, si Bridget Jones, terus aku suka Marian Case, apa sih bacanya? Marian Case. Nggak tahu ya, Marian Case. Tapi sebenarnya selain ciklit, kayak kita sudah sempat agak-agak ngobrol sedikit. Ibu Putih ada di garisnya siapa ini? Hard fansnya siapakah? Kayaknya kalau yang salah satu yang aku kayak bisa bilang aku punya semua bukunya ini kali ya, Haruki Murakami ya. Wah, ini pasti Amrani mau tas nih. Udah Opat juga pengen tas itu. Gua nggak salah pilih nih kayaknya nih. Bangga gue jadi orang Bekasi. Apa sih? Haruki Murakami karena memang cocok atau emang di genre atau emang suka buku Jepang-Jepangan atau kenapa suka sama si sensei satu ini? Kalau Murakami tuh lebih apa ya, kayak membawa gue ke dunia lain gitu loh. Kayak kalau dia nulisin sesuatu tuh gue kayak bisa merasakan ambience di sekeliling gue tuh berubah jadi kayak apa yang dia ceritain gitu. Terus mungkin kayak sebenarnya gue itu termasuk introvert. Dan gue tuh suka cara dia menggambarkan kayak orang-orang yang kayak oh ya udah
gue sendirian nih, tapi hidup gue decent aja. Ya udah gue masak sendiri. Terus gue ya kalau misalnya gue lagi ada perlu, ya gue pergi gitu. Kalau lu harus milih satu bukunya Murakami, satu aja, itu apa, Put? Yang bukunya kayak tipis deh. Bingung. Apaan? After Dark, bukan? Sputnik Lover. Iya ya, After Dark ya. Iya After Dark yang dia di Tokyo. Terus sama yang terakhir ini yang Killing Commendator itu juga suka kok. Oke. Atau misalnya kan kalau udah Haruki Murakami terus nih bosen dengerinnya Om Rane Murakami, Putih Murakami. Ada nggak? Ada nggak rekomendasi buku lain? Sebenarnya bukunya bukan buku baru ya, tapi kalau penulis lain yang mungkin gue hampir punya semua itu Jhumpa Lahiri. Jhumpa Lahiri dia itu orang diasporanya India yang ada di Amerika. Dia kayak banyak nyeritain tentang kehidupan orang India yang terus kemudian berkomunitas dan menetap di United States. Terus yang gue suka juga itu Jonathan Safran Foer. Itu kayaknya kayak kalau ditanya apa yang lo paling kayak salah satu buku yang lo favorit dalam hidup tuh si Jonathan Safran Foer yang Extremely Loud and Incredibly Close. Yang ada filmnya itu kan ya? Tapi menurut gue bukunya lebih bagus sih. Okay, mungkin karena gue lebih senang baca buku kali ya, yang Tom Hanks yang main. Iya. Oh sama, terakhir ini salah satu buku yang menurut gue ini not typical Indonesian reader sih, tapi gue suka banget A Little Life-nya Hanya Yanagihara. Soalnya itu walaupun bukunya tebal, tapi itu gila sih, kayak sampai udah seminggu gue masih kebayang-bayang sama si buku itu. Putih, sorry, kenapa lu bilang bahwa itu nggak di reading listnya orang Indonesia? Kalau Hanya Yanagihara ini karena dia sebenarnya punya topik yang LGBTQ sih tentang. Jadi ada karakternya yang gay gitu. Oke. Ini pendengar Kepo Buku nih banyak juga yang garis keras nih, yang selalu ngeritik, lu kenapa sih ngomonginnya buku bahasa Inggris melulu gitu loh. Waduh. Jadi kayaknya perlu ditanya juga, kalau Putih buku berbahasa Indonesia favoritnya apa? Atau karya penulis Indonesia favoritnya apa? Jadi sebenarnya reading list gue ini diverse sih, nggak yang genre ini aja gitu. Tapi kalau penulis Indonesia siapa ya? Leila Hudori Pulang. Gue cuma nyebut aja karena di Instagramnya ada. Iya. Belum selesai juga sih gue baca ini Laut Bercerita, tapi mungkin yang recently gue kayak Dewi Lestari itu gue baca beberapa, tapi yang terakhir gue baca Aroma Karsa tuh menurut gue sangat berkesan banget sih, bagus, gue suka banget. Sama mungkin Gunawan Muhammad, tapi mungkin itu lebih non-fiksi. Iya, kalau ditanyain all time favoritnya Mbak Putih apa? Itu kali ya tadi si Jonathan Safran Foer itu. Oh, kalau yang Indonesia? Yang Indonesia juga boleh. Kalau yang Indonesia apa ya, Lupus kali ya? Hilman Hariwijaya. Itu kayak gue baca semua sih itu. Keren. Itu mungkin kayak kejayusan gue itu, kayak karena dari kecil gue baca Lupus. Tapi gue suka Hilman Hariwijaya juga gue suka. Kalau novel grafis ada judul-judul tertentu gitu Mbak? Atau mungkin style-style yang terpengaruh dari komik-komik tersebut? Novel grafis sih mungkin dari dulu aku suka baca kayak Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Doraemon. Kalau yang sampai sekarang masih baca sih paling Hai Miiko. Oh, Miko. Ya ampun, Miko. Buat para ibu-ibu anggota BBB Book Club lo, dan juga para ibu-ibu lain yang punya yang hobi membaca, dan juga mbak-mbak slow kayak Opat misalnya juga yang mau jadi anggota gitu ya. Apa sih yang bisa lu bagi tentang serunya membaca?
Gue malah kadang-kadang tuh kalau kayak ke ibu-ibu tuh yang akhirnya mereka tertarik untuk kayak, oh ya kayaknya mungkin gue harus mulai baca buku lagi gitu. Karena biasanya banyak yang kasusnya adalah mereka dulu suka baca, tapi setelah kayak setelah kuliah, setelah kerja, mereka tuh merasa nggak punya waktu untuk baca. Dan setelah gue ingetin, ayo baca tuh asik loh, seru loh gitu. Daripada lo main handphone terus gitu. Biasa mereka suka, oh iya juga. Dan yang kedua sih yang memang kan ibu-ibu tuh banyak ya yang senang kayak, coba aja deh kalau kayak lagi acara diskonan Big Bad Wolf, itu ibu-ibu tuh kayak heboh banget kepengen beliin anak-anaknya buku-buku ya kayak bisa sampai kalap banget sebanyak itu gitu loh. Tapi gue suka ngomong, lo anak-anak lo kayak, nih mama beliin baca buku bagus, lo tahu baca buku itu bagus buat anak lo. Tapi kalau lo nggak contohin, anak lo tuh juga yang nggak akan tertarik. Toh dia ngelihat lo main handphone ya, dia akan merasa, oh ya lebih menarik main handphone daripada baca buku juga gitu. Jadi lo juga harus menjadi role model sebagai pembaca untuk anak lo. Biasanya kalau ibu-ibu kayak gue kayak gituin, mereka tuh, oh ya juga ya, gue beliin anak gue tuh buku bisa berset-set mahal-mahal, tapi gue nggak nyontohin mereka baca untuk apa gitu. Mungkin itu kali kalau yang cakep. Ngegas. Putih ngegas banget kayak. Ngegasnya enak banget tuh. Nanti abis itu sama Rani bakal dikasih echo tuh. Baiklah, thank you Putih sudah mau dihadirkan ke Kepo Buku. Thank you Putih. sama-sama semuanya, Iya. terima kasih juga. Terima kasih. Sukses selalu ya. Terima kasih. Salam buat keluarganya. Oke, sekian Kepo Buku kali ini bersama Putih. Jangan lupa subscribe untuk Kepo Buku. Kepo Buku udah ada di hampir seluruh atau udah seluruh ya aplikasi atau platformnya untuk podcast. Juga kalau yang mau kirim rekaman, segera kirim rekaman. Aku tuh udah promosi ke teman-teman aku. Ayo kamu rekam, jangan sampai ketinggalan. Untuk cara ngerekamnya nanti Om Rane ya yang ngasih tahu gimana, karena aku nggak hafal. Oh, aku tahu. Lewat email. Lewat email di suarane@gmail.com atau di WhatsApp kirim ke nomornya, aku nggak hafal, nanti biar Om Rane yang ngomong, tapi ke bit.ly/ikut Kepo Buku. Iya, betul. Atau ke 087878505012 087878505012. Sekalian mau terima kasih buat Mas Rudi Hartono di Pemangkat atau di Pontianak yang udah ngirim 3 sekaligus rekamannya. Wow, terima kasih Mas Rudi. Iya. Oh, aku mau ini dong titipan buat teman-teman kayak kirim-kirim salam jadinya. Monggo. Buat teman-teman Joglo segera kalian kirim, kalau tidak awas. Joglo itu apa? Udahlah. Grup tetangga sebelah. Ya Steve. Oh, Steven juga anggota? Oh iya Anggota, dong, iya. tapi Steven kan ini dia nggak suka notice kami gitu. Emang dia jahat, tahu nggak ya teman-teman ya? Steven itu suka nggak ngebaca kita kalau WhatsApp, jadi emang Julid dia deh, kayak mulai julid. Julidnya mulai gibah. Gibah. Gue seneng nih baru dapat kata julid, jadi lagi seneng, bakal sering gue pakai. Oh ya, sekalian juga makasih buat di Instagram yang udah langsung bisa nebak siapa tamu kita. Ada Lia, handle Instagramnya Lia Namaku. Terus ada handle Instagram Pop Smile Podcast, dan juga ada Brendan Dope. Thank you. Lu bisa nebak Keren ya. dari gambarnya putih, ilustrasinya dia langsung nebak ini putih gitu. Sugoi. Keren. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan Kepo Buku. Ada Opat di Jakarta, Steven di Ambon, Om Toto di Singapura, dan siapa sih tadi? Om Rane di Bangkok. Kita jumpa lagi di Kepo Buku episode selanjutnya. Semoga bukan aku lagi, tidak, aku sudah cukup. Bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum, thank you. Thank you semuanya.